Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang hubungan antara dua sudut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Hari ini kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu sudut bertolak belakang, dan yang keempat adalah hubungan antara sudut jika dua buah garis dipotong oleh satu buah garis. Karena itu kita akan mulai yang pertama. Yang pertama yaitu tentang hubungan antara dua sudut yang saling bertolak belakang. Jadi nanti kita akan gambarkan sama dengan yang kemarin. Ya, untuk sudut yang bertolak belakang ini agak mudah. Seperti ini contohnya, misalnya ada dua buah garis yang saling berpotongan. Misalnya ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka yang dikatakan bertolak belakang, yang satunya menghadap ke atas, yang satunya menghadap ke bawah. Begitu pula yang C dan D, yang satu menghadap ke kanan, yang satunya menghadap ke kiri. Jadi kalau Pak Guru tuliskan, sudut A bertolak belakang dengan sudut B. Ya, kalau Pak Guru tuliskan ini ya. Yang kedua, sudut C bertolak belakang dengan sudut D. Ingat bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, berarti sudut bertolak belakang besarnya sama. Jadi boleh kita tulis sudut A sama besar dengan sudut B. Sudut C sama besar dengan sudut D. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya diketahui sudut A, contoh ya, kalau diketahui misalnya sudut A derajat sama dengan misalnya 60 derajat, berarti sudut B-nya juga sama dengan 60 derajat. Nah, kalau sudut C misalnya, sudut C misalnya 70 derajat, berarti sudut D-nya juga sama 70 derajat. Ini contoh saja ya. Jadi kalau ini 60 derajat, ini pasti 60, ini 70, berarti ini 70. Tapi jangan dijumlahkan semua, karena kalau dijumlahkan semua ini rata 60, 60, 60, 60. Ini sekedar contoh, jadi supaya kita bisa paham. Ya, terus yang ketiga, yang berikutnya yaitu jika ada dua buah garis, misalnya garis ini kita anggap garis pertama, ini garis kedua. Ini jika dipotong oleh satu buah garis, maka akan terbentuk beberapa sudut. Yang ini kita misalkan, ini kita sebut dengan sudut A1. Ini sudut A2, ini sudut A3, yang ini sudut A4. Supaya beda dengan yang di bawah, ini kita sebut dengan sudut B1. Ini sudut B2, ini sudut B3, ini sudut B4. Nah, dari dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis, di sini akan terbentuk beberapa sudut. Yang pertama yang kita bisa lihat yaitu sudut sehadap.
Kalau sudut sehadap berarti menghadap ke tempat yang sama. Ya, sudut yang sehadap adalah contohnya seperti A1. Ini sudut A1 menghadap ke tempat yang sama. Ya, berarti temannya adalah sudut B1. Seperti itu. Dan ingat, sudut yang menghadap ke tempat yang sama itu besarnya sama. Jadi kalau tulis sudut sehadap itu besarnya sama atau sama besar. Boleh sama besar atau besarnya sama. Jadi kalau kita lihat A2, sudut A2 berarti pasangannya adalah sudut B2. Kalau sudut A3 berarti pasangannya sudut B. Sudut A4 pasangannya berarti sama dengan sudut B4. Ya, karena menghadap ke tempat yang sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di samping dia ada sudut yang sehadap, ada juga sudut yang berseberangan dalam. Ya, kita lihat dulu sudut berseberangan dalam. Namun sebelumnya kita lihat dulu yang mana yang dikatakan sudut dalam. Ini yang disebut dengan sudut dalam. Misalnya ini ada pinggir jalan, ini adalah pinggir jalan, berarti bagian badan jalan ini yang disebut di dalam jalan. Ini sama juga kalau kita menyebut sudut dalam. Berarti yang ada di luar ini yang disebut sudut luar atau di luar badan jalan. Nah, kita lihat dulu sudut yang berseberangan dalam. Kalau misalnya ada jalan raya seperti ini, berarti yang berseberangan ini yang disebut berseberangan dalam. Karena ini hanya ada 4 sudut yang ada di bagian dalam. Oleh karena itu, kalau kita sebutkan misalnya sudut A3, ini kan berseberangan dengan sudut B1. Berikut, sudut A4 berarti berseberangan dengan sudut B2. Nah, kita lihat sama-sama. Kalau sudut A4 A3 tadi yang pertama dengan B1, kan di sini sudah dikatakan bertolak belakang. Berarti sudut yang bertolak belakang berarti juga sama besar. Ingat, sudut yang berseberangan dalam itu besarnya sama atau sama besar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada yang disebut dengan sudut berseberangan luar. Tadi Pak Guru sudah jelaskan yang mana yang berseberangan luar. Yang sudut luar berarti yang ada di luar jalan seperti ini A1, A2, B4, B3 itu semua ada di luar badan jalan. Makanya disebut dengan sudut luar. Nah, kalau yang ditanyakan ada berseberangan luar, berarti sama A1 berseberangan luar dengan B3. Lalu Pak Guru tuliskan sini sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3. Ya. Ada lagi, yaitu sudut A2 berseberangan luar dengan sudut B4. Nah, boleh dilihat sama-sama bahwa sudut A1 dengan sudut A3 kalau ini ditarik ke atas berarti dia bertolak belakang, satu menghadap ke atas, satunya menghadap ke bawah. Nah, tadi sudah dikatakan sudut yang bertolak belakang sama besar, berarti sudut ini juga sama besar.
atau besarnya sama. Sudut A1 dengan B3 itu besarnya sama. Sudut A2 dan sudut B4 juga besarnya sama. Berikut ada lagi sudut-sudut dalam sepihak. Nah, kita lihat yang keempat, sudut dalam sepihak. Yang mana yang disebut sudut dalam sepihak? Kita lihat sudut dalam tadi kan ini. Yang sepihak berarti misalnya sama-sama di kiri dan sama-sama di kanan. Nah, kalau begitu sudut dalam sepihak misalnya sudut A3. Ya, sudut A3 kan ini ya. Berarti dia bersepihak dengan sudut yang ada di bawah, yaitu sudut B2. Sudut A3 sepihak dengan sudut B3. Sama B2 ya. Ya. Begitu pula yang ada di sebelah kiri, sudut A4 sepihak dengan sudut B1. Nah, pertanyaannya sekarang antara A3 dengan B1, kalau kita hubungkan kan boleh kita pindahkan ke sana, dia membentuk sudut lurus. Berarti kalau sudut sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Kalau kita tulis sudut A3 ditambah dengan sudut B2 itu jumlahnya 180 derajat. Sama juga dengan sudut A4 ditambah sudut B1 itu jumlahnya 180 derajat. Yang terakhir atau yang kelima, ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Nah, tadi kan kita sudah lihat sudut luar yang mana? Berarti yang ada di luar badan jalan misalnya. Ini di luar, ini juga di luar. Nah, yang sepihak sama dengan tadi. Yang sepihak berarti sama-sama yang ada di sebelah kiri dan sama-sama yang ada di sebelah kanan. Berarti kalau kita tuliskan sudut A1 sepihak dengan sudut B4. Ya, selanjutnya ada sudut A2 sepihak dengan B3. A2 ya. Dengan ya. Nah, lihat kalau kita pindahkan misalnya B3 kita geser ke sini, berarti dia akan membentuk sudut lurus. Ini berarti sudut sepihak, sudut luar sepihak jumlahnya juga sama dengan 180 derajat. Contoh, sudut A1 ditambah dengan sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Sama dengan sudut A2 kalau ditambah dengan sudut B3 itu jumlahnya juga 180 derajat. Ya, demikian. Nanti kita akan lihat satu contoh supaya kita bisa selesaikan bersama. Baik, sekarang kita lihat contoh. Ya, misalkan ada dua buah garis misalnya seperti ini ya. Garisnya sejajar. Ya, sejajar dipotong oleh satu buah garis. Ya. Misalnya di sini sudut ini diketahui 5x tambah 20 derajat. Sedangkan sudut yang satunya adalah 8x tambah 30 derajat. Ya. Jadi yang diketahui yang ini ya sama yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan nilai X. Nah, karena di sini ada X, di sini ada X juga, maka perlu kita lihat kalau bentuknya seperti ini, yang satunya seperti ini,
Salah satunya kan kita bisa geser. Misalnya ini kita pindahkan ke sini. Berarti ini besarnya boleh ditulis 5x tambah 20 derajat. Nah, sehingga kalau diselesaikan, ini membentuk sudut lurus. Tadi dikatakan kalau sudut dalam sepihak seperti ini adalah jumlahnya sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu, boleh kita tuliskan 5x tambah 20 derajat ya, ditambah dengan 8x tambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Ini yang ada x, ini ada x. Yang ini tidak ada x, yang ini juga tidak ada x. Ini boleh kita jumlahkan 20 tambah 30. Ini ya, jumlahnya sama dengan 50 derajat. Yang ini 5x tambah 8x. Kemarin kita sudah menjumlah variabel yang sama, berarti 5 tambah 8 sama dengan 13x. Di sini tetap kita tuliskan 180 derajat. Ini pindah ke sana ya. Berarti boleh kita tuliskan 13x. Ini kita kurangi, pindah ke sana ya. Ini 50, berarti tinggal 13x sama dengan 130 derajat. Nah, ini derajat. Nah, sekarang mencari x, kita tinggal bagi 130 dibagi dengan 13. Ini 13 bagi 13 1, karena di sini ada 0, berarti x-nya sama dengan 10. Jadi yang ditanyakan sudah terjawab. Tentukan nilai x. Nilai x sama dengan 10 derajat. Ya. Demikian contoh soal yang Pak Guru bisa berikan. Nanti boleh dibuka buku-buku yang berhubungan dengan jumlah sudut. Nanti silakan dibaca-baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Guru akan membantu menjawab. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Pak Guru akhiri pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.